Jadi sekolah penggerak itu kita laksanakan programnya untuk bisa meningkatkan mutu hasil belajar dari peserta didik. Sekolah-sekolah yang diberi program sekolah penggerak ini punya beberapa keuntungan. Di antaranya adalah terjadi transformasi pembelajaran di sekolah itu. Kepala sekolahnya dididik, dilatih dengan baik, begitu ya. Ya. Lalu nanti harapannya gurunya pun akan mengikuti, harapan akhirnya siswa-siswanya pun akan memiliki kualitas yang luar biasa. Begitu. 111 kabupaten kota, 34 provinsi, 2.500 kepala sekolah. Waduh, 2.500 kepala sekolah luar biasa. Jadi untuk anak-anak peserta didik, teruslah belajar dalam situasi apapun. Kita bergerak bersama-sama memastikan mutu pendidikan kita meningkat secara gradually. Hai sahabat Dikbud, kembali lagi di Pojok Dikbud bersama dengan saya Dea Rizkita. Kembali lagi di setiap episodenya kita akan berbincang bersama tokoh-tokoh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Namun sebelumnya saya ingin memberitahukan terlebih dahulu bahwa terselenggaranya acara ini sudah mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu saya akan izin untuk melepas masker terlebih dahulu. Baik, sahabat Dikbud, kembali lagi di setiap episodenya kita akan berbincang bersama dengan tokoh-tokoh membahas seputar inovasi di bidang pendidikan dan juga kebudayaan yang mendukung programnya Mas Menteri, yaitu Merdeka Belajar. Sahabat Dikbud, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Nadiem Anwar Makarim, telah meluncurkan Merdeka Belajar episode 7, program Sekolah Penggerak pada hari Senin 1 Februari 2021. Program Sekolah Penggerak ini merupakan katalis untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik melalui 6 profil pelajar Pancasila. Program Sekolah Penggerak terfokus pada pengembangan SDM sekolah, baik itu siswa, guru maupun kepala sekolah. Kualitas siswa tentunya juga diukur melalui pencapaian hasil belajar di atas level yang diharapkan dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, kondusif, dan juga menyenangkan. Namun sahabat Dikbud, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kurang lebih 1 tahun pandemi COVID-19 ini sudah ada di Indonesia dan berdampak kepada sektor pendidikan. Ini membuat proses belajar mengajar harus dilakukan secara daring, sahabat Dikbud. Dan hal tersebut menyebabkan beberapa hal yang terjadi seperti banyaknya teman-teman yang putus sekolah, penurunan capaian belajar, kekerasan anak, dan resiko eksternal lainnya. Namun, sejak Juli 2020, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai upaya menekan dampak negatif tersebut. Apa saja kiranya kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah? Dan mungkin sahabat Dikbud penasaran kira-kira kapan ya sekolah tatap muka juga akan bisa terlaksana kembali? Rasa penasaran dari sahabat Dikbud hari ini saya harap akan terjawab melalui banyak sekali bincang-bincang tentang program Sekolah Penggerak, persiapan pertemuan tatap muka, SKB 4 Menteri. Kita akan membahas semua pada hari ini di episode Pojok Dikbud ini karena telah hadir bersama dengan kita Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Besar dan Pendidikan Menengah Bapak Juberi, STP MSI. Selamat datang Bapak. Makasih Mbak Dea. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Pojok Dikbud ini kita akan berbincang ya Pak untuk menjawab rasa penasaran dari sahabat Dikbud yang menyaksikan di rumah. Langsung saja tanpa berlama-lama Pak, saya ingin menanyakan, tadi sempat saya singgung di awal tentang program Sekolah Penggerak. Boleh diceritakan tidak Pak, kira-kira latar belakang dari program ini seperti apa? Jadi Sekolah Penggerak itu kita laksanakan programnya untuk bisa meningkatkan mutu hasil belajar dari peserta didik.
sekaligus memeratakan hasil belajar, memeratakan mutu pendidikan di Indonesia melalui intervensi kepada sekolah-sekolah yang terpilih untuk melakukan transformasi dari dalam. Selama ini kita melakukan perubahan dengan berbasis pada infrastruktur yang hebat. Tapi untuk sekolah penggerak dilaksanakan pada semua kondisi sekolah, baik yang masih level bawah, level menengah, maupun level atas, kita intervensi. Pada akhirnya, sekolah penggerak nanti akan menggerakkan sekolah lain di sekitarnya. Oke, satu kata kunci tadi sempat disampaikan juga oleh Bapak adalah meratakan, gitu ya Pak ya, kurang lebih. Ya. Kiranya bisa diceritakan ke sahabat Dikbud semua Pak, kiranya seperti apa program dari program sekolah penggerak ini? Jadi program sekolah penggerak itu dimulai dari memilih kepala sekolah penggeraknya. Jadi kepala sekolah yang punya kualitas baik, punya dedikasi, punya kemampuan yang tinggi, kita pilih, kita tetapkan sebagai kepala sekolah penggerak. Nah, kemudian mereka dilatih untuk melakukan transformasi dari dalam dengan menggerakkan guru-gurunya yang pada gilirannya akan terjadi transformasi pembelajaran. Berarti semuanya tadi dari dalam, gitu ya Pak ya. Bagaimana memilih kepala sekolah, Ya. lalu bisa ibarat kata melakukan strategi-strategi dari dalam, hingga akhirnya nanti bisa dicontoh juga oleh sekolah-sekolah lainnya, begitu ya Pak ya? Betul, ya. Lalu bisakah Pak, sekolah itu mendaftar sebagai sekolah penggerak atau memang dari pusat sudah memilih kira-kira mana kepala sekolah yang baik begitu ya, baru dijadikan sekolahnya sebagai sekolah penggerak, atau apakah bisa mendaftar begitu Pak? Jadi begini Mbak, untuk sekolah penggerak kita kan punya 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Nah, tahun ini yang diberi program sekolah penggerak baru 111 kabupaten kota. Mengapa baru 111? Karena program sekolah penggerak ini dilaksanakan secara bertahap. Jadi setiap sekolah penggerak akan didampingi oleh pelatih ahli untuk bisa memastikan bahwa perubahan yang terjadi itu terkontrol, terkendali, dan berlangsung dengan baik. Kemudian 111 kabupaten kota itu SD-nya, PAUD-nya, SMA-nya, kemudian SLB-nya mendaftar, kepala sekolahnya mendaftar ke Kemendikbud, kemudian diseleksi oleh panel ahli. Gitu, Mbak. Memang prosesnya akan ada pendaftaran, lalu kemudian ada seleksi yang akan dilakukan oleh kementerian, begitu ya Pak ya? Ya, betul ya. Hingga nantinya akhirnya diputuskan untuk menjadi sekolah penggerak. Semuanya dalam proses ya Pak? Ini sudah ditetapkan ya sekarang. Sudah yang tahap 100, pertama, berapa tadi? 111 kabupaten kota, 34 provinsi, 2.500 kepala sekolah. Waduh, 2.500 kepala sekolah, luar biasa. Mau tanya nih Pak, keuntungannya apa sih Pak ketika sekolah tersebut menjadi bagian dari program sekolah penggerak? Jadi sekolah-sekolah gini Mbak Dea, sekolah-sekolah yang diberi program sekolah penggerak ini punya beberapa keuntungan. Di antaranya adalah terjadi transformasi pembelajaran di sekolah itu. Jadi sekolah itu akan dibimbing untuk menerapkan model-model belajar yang menarik peserta didik, kemudian juga sedikit diberi bantuan untuk operasional sekolahnya, untuk membeli buku, kemudian juga sekolah bisa melaksanakan perencanaan sekolah dengan berbasis data. Kemudian juga akan dilatih oleh pelatih ahli, sehingga gurunya akan makin hebat, kepala sekolahnya hebat, pada gilirannya anak muridnya atau peserta didiknya akan menjadi hebat, punya hasil belajar yang lebih tinggi. Oke, berarti tadi sudah sempat disampaikan bahwa ada transformasi dari dalam, kepala sekolahnya dididik, dilatih dengan baik, begitu ya. Lalu nanti harapannya gurunya pun akan mengikuti, harapan akhirnya siswa-siswanya pun akan memiliki kualitas yang luar biasa, begitu ya Pak? Betul, Mbak. Betul. Upaya dari sekolah penggerak ini kan tadi sempat disinggung sebagai meratakan atau bisa dibilang juga asas pendidikan berkeadilan. Lalu boleh tidak Pak disinggung sedikit juga mengenai dana BOS dan juga zonasi? Jadi selain sekolah penggerak, Kemendikbudristek
juga mengembangkan dana BOS ini. Jadi dana BOS ini selain ditransfer langsung ke sekolah, tidak lewat pemerintah daerah, keuntungannya dana lebih cepat sampai ke sekolah. Sekolah tidak perlu berhutang kepada pihak lain. Yang kedua, dana BOS ini mulai tahun ini sudah dibuat indeks majemuk. Daerah-daerah yang punya indeks kemahalan konstruksi lebih tinggi diberi nilai BOS yang lebih tinggi. Dari Sabang sampai Merauke tahun lalu masih sama, Mbak, satuannya. Dipukul Sekarang rata ya, Pak, sudah tahun lalu dibedakan. Seperti yang terjadi di Papua itu jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Kemudian untuk PPDB kita menggunakan prinsip yang terbesar adalah zonasi dan afirmasi. Zonasi pada PPDB untuk SD 70%, untuk SMP, SMA minimal 50%. Ini minimal, bukan maksimal. Kemudian masih ada jalur afirmasi, jalur yang digunakan untuk anak-anak yang kurang mampu dan anak-anak yang disabilitas. Itu minimal 15%. Sehingga yang memenuhi, yang diperuntukkan bagi zona terdekat, kemudian siswa disabilitas dan tidak mampu, sekurang-kurangnya ada 65% dari jatah kuota. Baik, ini benar-benar ya sahabat Dikbud adalah upaya untuk pendidikan berkeadilan. Karena kalau beberapa waktu silam dana BOS itu dipukul rata begitu ya Pak ya. Kalau sekarang ada pembagiannya sendiri menurut pembagian daerah kiranya mana yang lebih membutuhkan, mana yang membutuhkan lebih banyak dan langsung ditransfer ke sekolah. Sehingga tidak ada tuh ceritanya sekolah menunggu atau juga sekolah bahkan sampai berhutang. Betul, ya. Berhutang, baik. Pak, ada satu fenomena yang tidak bisa kita pungkiri hari ini, yaitu semua sekolah sekarang beranjak jadi daring semenjak pandemi COVID. Kiranya tadi sudah saya singgung di awal ada beberapa dampak negatif yang akhirnya dirasakan juga oleh para sekolah yang melakukan sekolah daring. Kira-kira Pak, kemarin pada bulan Juli 2020 pemerintah kan sudah mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan surat keputusan bersama 4 menteri. Boleh tidak diceritakan ke sahabat Dikbud semua Pak? Kita sudah mengeluarkan 3 kali SKB 4 menteri. Yang pertama dulu zona hijau boleh membuka tatap muka. Kemudian ditambah ke zona orange, zona kuning, tatap muka. Kemudian di bulan November keluar SKB lagi yang mengizinkan semua zona itu sebenarnya buka. Itu yang 3 yang terdahulu. Kemudian yang terakhir yang dikeluarkan tanggal 30 Maret adalah meminta semua sekolah mempersiapkan tatap muka terbatas. Dengan ketentuan apabila semua gurunya sudah divaksinasi 2 tahap, maka pemerintah daerah, Kanwil Kemenak, kantor Kemenak Kabupaten Kota, mewajibkan sekolah membuka opsi pembelajaran tatap muka. Jadi ada 2 hal yang harus dilakukan sekolah, yaitu pertama membuka opsi tatap muka, yang kedua tetap membuka opsi juga pembelajaran jarak jauh. Jadi bukan daring Mbak, tapi PJJ, karena PJJ ada 2, daring atau luring. Oke. Berarti sekarang sudah disiapkan opsinya kepada seluruh sekolah untuk melakukan opsi persiapan tatap muka, begitu ya Pak ya? Betul, itu tanpa menunggu tahun ajaran baru. Jadi begitu gurunya semuanya sudah divaksinasi atau sebagian besar divaksinasi, segera membuka opsi tatap muka terbatas. Begitu semua guru sahabat Dikbud sudah menjalankan proses vaksinasi atau tidak, paling tidak guru dalam jumlah besar dalam sekolah itu sudah melakukan vaksinasi 2 tahap, maka bisa dibukanya opsi pembelajaran tatap muka. Tapi kiranya kapan nih Pak? Kalau sahabat Dikbud kan pengen taunya kapan sih? Begitu Pak, kira-kira kapan? Jadi begini Mbak, ini tidak ada kapannya. Tapi begitu Bapak Ibu gurunya sebagian besar divaksinasi, segera membuka opsi tatap muka. Jadi ini wajib
membuka opsi tatap muka. Sedangkan apakah siswanya berangkat sekolah apa tidak diserahkan kepada orang tua untuk memutuskan. Mau milih yang mana? Pilih yang mana itu. Sekolah tetap harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Karena memang proses belajar apapun keadaannya tidak boleh berhenti ya Pak. Pemerintah tinggal memberikan pilihan. Ada tadi opsi tatap muka, ada juga opsi yang ada daringnya tadi apa Pak? Daring dan luring? PJJ. Pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh karena proses belajar tidak boleh berhenti apapun keadaannya. Melalui SKB 4 Menteri kemarin Bapak, maka ada juga kebijakan tentang penerimaan peserta didik baru. Kiranya seperti apa itu Pak? Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ini adalah tahun kedua dalam suasana pandemi COVID-19. Sudah barang tentu pelaksanaan PPDB diharapkan menggunakan metode daring, tidak tatap muka langsung. Tapi kita menyadari bahwa masih ada daerah-daerah atau sekolah-sekolah belum bisa melaksanakan secara daring. Untuk itu bagi sekolah-sekolah yang belum bisa dengan platform daring, maka diharapkan bisa luring, tetapi dengan pembatasan jumlah calon siswa yang datang ke sekolah. Baik, penerimaan peserta didik baru tetap dilaksanakan. Kita mengharapkan memang secara daring, tapi apabila pihak sekolah ternyata belum bisa menyediakan wadah secara daring, maka tidak apa-apa secara luring, namun tetap membatasi begitu ya. Tadi juga sudah disebutkan Bapak ada pertanyaan, tapi saya kira tadi Bapak sudah sempat sebutkan bahwa bagaimana sih ketika orang tua merasa anaknya ini di rumah sajalah, tidak usah tatap muka. Maka ada opsi tadi ya Pak ya? Ada opsi ya. Jadi tidak usah khawatir, bukan berarti dibukanya opsi itu anak-anak diharuskan 100% untuk berangkat ke sekolah begitu ya Pak. Tapi ada opsi yang bisa dipilih, begitu ya Pak? Ya, jadi orang tua yang belum mantap anaknya berangkat ke sekolah dipersilakan tetap menempuh PJJ. Nah, sedangkan sekolah yang sudah membuka tatap muka, maka jumlah peserta didik yang hadir maksimal setengahnya dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Baik. Silahkan bagi orang tua, karena sekarang banyak sekali loh Pak yang curhat-curhat di sosial media begitu ya. Orang tuanya sekarang jadi belajar juga. Betul, ya. Biasanya hanya memberikan tanggung jawab kepada pihak sekolah untuk sistem ajar mengajar putra-putrinya. Sekarang mau tidak mau menyiapkan waktu untuk menjadi guru juga untuk anak-anaknya sendiri. Itu menurut Bapak fenomena ini tuh ada ininya nggak sih Pak? Ada sisi positifnya nggak sih Pak untuk orang tua? Ya, kami berharap dengan orang tua dalam tanda petik terpaksa menjadi guru, itu menimbulkan kesadaran baru akan pentingnya peran guru. Dan akan pentingnya orang tua juga untuk belajar tentang peserta didiknya atau anak-anaknya. Jadi ini akan meningkatkan kepedulian orang tua kepada anak-anaknya. Sekaligus meningkatkan penghargaan akan pentingnya peran guru. Karena ternyata mengajar itu tidak mudah. Banyak orang tua yang menyerah, mengalami kesulitan ketika menghadapi putra-putrinya. Saya sendiri sebagai seorang guru, ketika sudah level SMP, SMA, saya tidak bisa lagi mengajar anak-anak saya. Jangan sepelekan ini untuk ibu dan bapak di rumah, mama, papa, ayah, bunda. Mungkin dengan adanya fenomena ini, kita yang awalnya terpaksa menjadi seorang guru, tapi paling tidak kita jadi jauh lebih bisa menghargai peran guru. Bayangkan, mama papa nih mendidik anaknya sendiri loh Pak, padahal menyerah. Guru mendidik banyak anak-anak orang lain, tapi tidak pernah menyerah. Begitu ya Pak ya? Ya Mbak. Nah sahabat Dikbud, kiranya itu ya. Kita juga harus paham betul bahwa peran guru itu sangat penting dan tidak mudah dilakukan. Apalagi sekalipun saat sekarang, di mana keadaan sekolah tidak seperti dulu lagi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Apa yang perlu dilakukan sekolah terhadap penerimaan peserta didik baru dan penyelenggaraan PTM setelah vaksinasi selesai dilakukan? Sekolah-sekolah yang akan menerima peserta didik baru maupun PTM, yang pertama perlu mengisi belangko kesiapan. Dia harus mengisi form kesiapan
melaksanakan pembelajaran tatap muka. Yang kedua, bagi sekolah adalah menyiapkan satgas atau gugus tugas penanganan COVID di sekolah. Jadi sekolah juga harus bentuk panitia tentang COVID ini. Yang ketiga, menyiapkan infrastrukturnya untuk misalnya ruangan isolasi, kemudian hand sanitizer-nya, termogannya, dan peralatan-peralatan lain, kebersihan, sarana air, dan sebagainya. Kemudian juga menyiapkan SOP bagi sekolah itu jika terjadi sesuatu. Kemudian mengatur keberangkatan peserta didik, berapa persen siswa yang harus masuk, kemudian berapa yang di rumah, kemudian mengatur sistem pergiliran. Dalam PPDB juga demikian, tidak semua calon peserta dipanggil dalam waktu yang bersamaan, tapi dipanggil secara bergelombang, supaya tidak terjadi kerumunan di sekolah, dan ketika masuk sekolah juga dikendalikan masuknya, dicek suhunya, kemudian dipastikan bahwa yang mengalami sakit, mengalami flu, tidak datang ke sekolah, baik guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan, maupun peserta didiknya. Berarti proses yang harus dilakukan cukup banyak ya Pak ya? Banyak, ya. Dan ini berarti sekolah-sekolah yang sudah bisa melakukan opsi-opsi ini harus melakukan semua tadi, mulai dari infrastruktur, adanya satgas dan lain-lain. Itu sifatnya wajib ya Pak ya? Wajib, karena kita tetap mementingkan kesehatan peserta didiknya, pendidiknya, dan keluarganya. Jadi kalau itu dilanggar, maka punya risiko akan terjadi klaster. Jadi dari pengalaman klaster yang ada, klaster terjadi karena adanya pelanggaran SOP. Dari klaster yang ada itu biasanya terjadi karena pelanggaran SOP. Padahal terjalinnya pendidikan yang sekarang sudah disiapkan oleh kementerian itu tuh tujuannya juga tetap satu sebenarnya, menjaga kesehatan semua. Mau itu guru, siswa, bahkan sampai keluarga. Kalau misal nih Pak, ada beberapa guru yang tidak mau divaksin. Ini misal saya harap sih semuanya pasti inginlah mendapatkan vaksin. Kalau misal ada bagian sekolah yang tidak mau divaksin, begitu Pak, apakah bisa menjalankan opsi tatap muka tersebut? Jadi bagi guru vaksinnya adalah kewajiban. Tapi untuk guru-guru yang karena komorbid, karena halangan kesehatan, maka dia dipersilakan di rumah dulu. Tidak mengajar di sekolah dulu karena dia juga berisiko. Tetapi guru-guru yang sehat, kemudian layak untuk divaksin, menolak, nanti kita serahkan kepada pemerintah daerah untuk mengambil tindakan. Karena guru-guru ini di bawah pemerintah daerah, bukan di bawah Kemendikbud. Betul, guru-guru di bawah pemerintah daerah. Karena guru itu sebenarnya sifatnya wajib untuk vaksin, kecuali dengan kondisi-kondisi tertentu, silahkan untuk diam di rumah dulu dan mengajarnya dari rumah. Secara daring begitu ya. Tadi sempat disinggung peran pemerintah daerah. Nah, kalau peran pemerintah daerah yang lebih luas dalam memastikan PTM dan PBDB ini bagaimana Pak? Jadi tugas pemerintah daerah yang dalam hal ini mungkin Dinas Pendidikan, maka yang pertama memastikan bahwa semua sekolah mengisi daftar isian. Pastikan semua sekolahnya. Kemudian memeriksa apakah infrastruktur yang ada di sekolah itu sudah siap apa belum. Kemudian dalam pelaksanaan mengawasi pelaksanaannya, mengendalikan pelaksanaannya supaya tetap berjalan dengan baik. Kemudian jika terjadi penularan di sekolah itu, maka pemerintah daerah wajib mengambil tindakan untuk bisa menyelamatkan, mengamankan situasi, termasuk menghentikan kegiatan belajar mengajar di sekolah itu untuk beberapa saat. Baik, berarti kewenangannya juga cukup besar yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah dan harapannya bisa bersinergi dengan pusat begitu ya Pak, sehingga bisa melaksanakan program-program bersinergi dengan pusat dan Dinas Kesehatan Daerah gugus COVID setempat. Ya, dan Dinas Kesehatan dan juga gugus COVID. Bagaimana nih Pak? Amit-amit, saya nggak mendoakan, tapi bagaimana kalau misal di sekolah itu tiba-tiba ada yang terjangkit COVID begitu pada saat pertemuan tatap muka, kepala sekolah ini harus gimana nih? Langkah-langkahnya bagaimana nih Pak? Jadi kepala sekolah yang pertama harus melapor kepada gugus COVID setempat di kabupaten kotanya. Kemudian mengambil langkah membantu gugus COVID setempat
untuk melakukan tracing. Jadi guru-guru yang terjangkit itu dibantu ditelusur asal muasal penularannya. Kemudian mengambil langkah mengamankan sekolah dihentikan sementara. Kemudian juga memastikan bahwa guru-guru yang terkena penularan COVID itu bisa dirawat di tempat perawatan kesehatan yang semestinya. Kemudian yang lain kalau harus melakukan isolasi mandiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik, berarti tadi sudah disebutkan juga bagaimana sistematikanya sehingga benar bersinerginya bukan hanya dengan pusat saja tapi juga dengan dinas kesehatan dan juga satgas setempat. Harapannya memang tidak ada, tapi ya kita juga tidak pernah tahu, lebih baik mencegah, kita tahu dulu nih gimana caranya biar kalau misal itu terjadi kita dapat menanganinya. Sampailah kita di pertanyaan-pertanyaan terakhir ini Pak, harapan dan pesan singkat. Kemarin kita sudah merayakan Hardiknas 2021, mengangkat tema serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar. Kiranya implementasinya dalam program sekolah penggerak itu seperti apa Pak? Jadi kita punya program Merdeka Belajar yang bertujuan untuk mengangkat mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu elemen dari Merdeka Belajar adalah sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak ini adalah sinergi. Tadi bergerak bersama, itulah sinergi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian juga stakeholder pendidikan, orang tua, guru, kepala sekolah, bergerak bersama-sama memastikan bahwa program sekolah penggerak bisa berjalan dengan baik. Jadi ini hasil kolaborasi yang baik. Jadi pada tahap awal dulu ketika sosialisasi program sekolah penggerak, kami berdiskusi dengan pemerintah daerah, dengan dinas-dinas daerah, dan semua daerah pelaksana sekolah penggerak sudah menandatangani perjanjian atau MOU dengan Mas Menteri, dan nanti disusul dengan perjanjian kerjasama antara Dirjen PAUD Dikdasmen dengan kepala dinas daerah. Jadi ini kolaborasi yang erat. Kita bergerak bersama-sama memastikan mutu pendidikan kita meningkat secara gradually. Bergerak bersama-sama memastikan mutu pendidikan meningkat. Nah, pesan untuk sahabat Dikbud, baik itu siswa, guru, kepala sekolah yang ada di rumah terkait dengan keadaan kita sekarang, Bapak ada yang mau disampaikan untuk sahabat Dikbud? Jadi untuk anak-anak peserta didik, teruslah belajar dalam situasi apapun. Jadi tidak boleh berhenti belajar, terus mengikuti apa petunjuk dari Bapak Ibu Guru. Kemudian kepada para guru, saya berharap lakukan langkah untuk inovasi pembelajaran. Anak-anak perlu disajikan materi-materi yang lebih baru, metode-metode yang lebih baru. Kemudian tugas kepala sekolah adalah memfasilitasi guru-gurunya agar berprestasi, yang pada gilirannya menghasilkan peserta didik yang berkualitas hebat. Terima kasih Bapak sudah mau berbincang. Mbak Dea. Hari ini semoga semua programnya terlaksana dengan baik. Amin, amin. Di lapangan juga halangan, hambatan dapat terlewati dan dapat diatasi bersama-sama. Ya. Sahabat Dikbud, kita tunggu ya opsi tatap muka dan semoga keadaan pendidikan makin membaik lagi dan makin merata di seluruh wilayah Indonesia. Itu dia sahabat Dikbud, Pojok Dikbud episode kali ini kita sudah berbincang mengenai banyak sekali inovasi seputar di bidang pendidikan untuk mendukung Merdeka Belajar. Jangan lupa kalau sahabat Dikbud juga ingin menyaksikan episode-episode lainnya untuk mengetahui sudut-sudut Kemendikbud lainnya, jangan lupa ya untuk saksikan terus Pojok Dikbud. Sahabat Dikbud, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar. Sampai jumpa.